Hai guys, sekarang kita masuk ke bagian 4 dari buku Sejarah Tuhan. Jangan lupa subscribe and like, and comment, dan tunggu kelanjutan videonya. Sebab dalam satu bab gue akan buat jadi beberapa video, dan untuk Sejarah Tuhan sendiri gue akan update setiap hari Minggu di siang hari. Terus kalau buku yang satunya lagi, yaitu buku Gun Gum and Steel, itu juga sama dengan metode yang sama, di sedikit-sedikit aja gitu. Update-nya setiap Sabtu gitu. Jadi menurut gua dengerin dua-duanya. Soalnya apapun itu bukunya, menarik atau tidak, tentang pengetahuan harus kita serap. Ya, meskipun kadang ada yang masuk ke otak, kadang yang ada yang enggak, tapi tidak masalah. Setidaknya otak terbiasa mendengarkan kata-kata yang jarang kita dengar sehari-hari. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Dalam cara yang hampir sama, ketika orang Israel menengok ke masa lalu kejayaan mereka melihat Abraham, Ishak, dan Yakub hidup secara akrab dengan Tuhan mereka. El memberi mereka saran yang bersahabat, seperti halnya seorang syekh atau kepala kafilah. Dia mengarahkan pengembaraan mereka, memberitahu siapa yang baik untuk dinikahi, dan berbicara kepada mereka di dalam mimpi. Terkadang mereka seakan-akan melihat dia dalam rupa manusia. Sebuah gagasan yang nantinya menjadi pangkal masalah bagi orang Israel. Dalam Kejadian 18, J mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Abraham menengadahkan pandangan dan melihat 3 orang tak dikenal mendekati tendanya di siang hari yang terik. Dengan sopan santun lazim Timur Tengah, dia mempersilahkan ketiga orang itu duduk dan beristirahat, sementara dia bersegera menyiapkan makanan buat mereka. Di tengah-tengah percakapan, terungkaplah dengan sangat alami bahwa satu di antara 3 orang tersebut tak lain adalah Tuhannya, yang oleh J sebut sebagai Yahweh. Sedangkan 2 lelaki lain ternyata adalah malaikat. Tak seorang pun yang tampak terkejut oleh pengungkapan ini. Ketika J menulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, tidak ada orang Israel yang berharap untuk melihat Tuhan dengan cara seperti ini. Kebanyakan akan menanggapinya sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang sejamannya dengan J, merasa kisah-kisah lama tentang keintiman para patriark dengan Tuhan agak tidak biasa. Ketika menceritakan kisah pertemuan Abraham atau Yakub dengan Tuhan, dia lebih suka merentangkan jarak dalam kejadian itu dan mengurangi unsur antropomorfis dalam legenda tua itu. Dengan demikian, dia berkata bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham melalui malaikat. Namun, J tidak menyukai cara yang bertele-tele ini dan mempertahankan cita rasa kuno tentang epifani primitif ini dalam kisah-kisahnya. Yakub juga mengalami sejumlah epifani. Pada suatu kesempatan, dia memutuskan kembali ke Haran untuk mencari istri dari kalangan kerabatnya di sana. Belum lama berjalan, dia tertidur di Luz, dekat Bukit Yordan, dengan berbantalkan sebuah batu. Malam itu, dia bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Malaikat naik turun antara alam Tuhan dan alam manusia. Ini mengingatkan kita kembali tentang ziguratnya Marduk. Di puncaknya, karena mengawang di antara langit dan bumi, manusia dapat bertemu dengan dewa-dewa. Pada puncak tangga dalam mimpinya, Yakub bertemu El, yang memberkatinya dan memberinya janji sebagaimana yang diberikannya kepada Abraham. Keturunan Yakub akan berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar dan akan menguasai tanah Kanaan. Dia juga membuat janji yang memberi kesan mendalam pada Yakub.
seperti akan kita saksikan nanti. Agama pagan sering bersifat teritorial. Suatu Tuhan hanya memiliki yurisdiksi atas suatu kawasan tertentu dan adalah bijaksana untuk menyembah tuhan-tuhan setempat ketika berpergian ke wilayah lain. Namun, El menjanjikan Yakub bahwa dia akan melindunginya ketika dia meninggalkan Kanaan dan mengembara di negeri asing. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Cerita Epifani awal ini memperlihatkan bahwa Tuhan tertinggi Kanaan mulai mendapatkan implikasi yang lebih universal. Ketika terbangun, Yakub menyadari bahwa tanpa sadar dia telah bermalam di sebuah tempat suci di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan mereka. Sungguh, Yahweh berada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Begitu dia berkata menurut J. Dia diliputi rasa kagum yang sering mengilhami orang pagan ketika mereka bertemu dengan kekuatan sakral. Betapa menakjubkannya tempat ini. Ini tak lain adalah rumah Tuhan atau Bet El. Inilah pintu gerbang surga. Secara instinktif, dia telah mengekspresikan dirinya dalam bahasa agama pada zaman dan kebudayaannya. Babilonia sendiri sebagai tempat kediaman para dewa disebut gerbang dewa-dewa. Babili. Yakub memutuskan untuk menahbiskan tanah suci ini dalam suatu cara pagan tradisional negeri itu. Dia mengambil batu yang tadinya dipakainya sebagai alas kepala, mendirikannya menjadi tugu, dan menuangkan minyak ke atasnya. Sejak saat itu, tempat tersebut tidak lagi disebut Luz, tetapi Betel, rumah El. Tugu batu merupakan kelaziman dalam kultus kesuburan orang Kanaan, yang seperti akan kita saksikan banyak ditemukan di Betel hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Meskipun orang Israel generasi berikutnya dengan keras mengutuk jenis agama ini, tempat suci pagan di Betel dalam legenda kuno terus dikaitkan dengan Yakub dan Tuhannya. Sebelum meninggalkan Betel, Yakub telah memutuskan untuk menjadikan Tuhan yang pernah dijumpainya di sana sebagai Elohim. Ini adalah istilah teknis yang merujuk kepada segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai Tuhan bagi manusia. Yakub telah memutuskan bahwa jika El atau Yahweh sebagaimana J menyebutnya benar-benar dapat melindunginya di Haran, maka dia berarti benar-benar perkasa. Yakub mengadakan semacam tawar-menawar sebagai balas jasa atas perlindungan khusus dari El. Yakub akan menjadikannya Elohim bagi dirinya, satu-satunya Tuhan yang dipercayainya. Kepercayaan Israel kepada Tuhan benar-benar bersifat pragmatis. Baik Abraham maupun Yakub menaruh iman mereka kepada El karena dia berguna bagi keduanya. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa dia ada. El bukanlah sebuah abstraksi filosofis. Di dunia kuno, mana adalah fakta kehidupan yang terbukti dengan sendirinya. Dan suatu dewa menampakkan kelayakannya apabila mampu menyampaikan bukti ini secara efektif. Pragmatisme ini selalu menjadi satu faktor dalam sejarah Tuhan. Orang-orang akan terus mengadopsi sebuah konsepsi tertentu tentang Tuhan karena konsep itu berguna bagi mereka, bukan karena ilmiah atau filosofis. Beberapa tahun kemudian, Yakub kembali dari Haran bersama istri dan keluarganya. Ketika memasuki kembali wilayah Kanaan, dia mengalami lagi sebuah epifani yang aneh. Di sungai Yabok, di tepi barat, dia bertemu orang asing yang bergulat dengannya sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, seperti kebanyakan wujud spiritual, lawannya berkata bahwa dia harus pergi. Namun, Yakub terus memeganginya. Dia tak akan melepaskan orang itu sampai dia bersedia menyebutkan namanya. Di dunia kuno, mengetahui nama seseorang akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan orang itu. Dan tampaknya orang asing itu enggan memberikan sepenggal informasi ini.
Lama-kelamaan, Yakub menjadi sadar bahwa lawannya tak lain adalah El sendiri. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu dengan Peniel, dalam arti wajah El. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Semangat Epifani ini lebih dekat kepada Iliad dibanding kepada monoteisme Yahudi yang baru, ketika kedekatan hubungan dengan Tuhan dianggap gagasan yang menghujat. Walaupun kisah-kisah kuno ini menceritakan pertemuan para patriark dengan Tuhan dalam cara yang mirip sekali dengan kaum pagan yang sejamannya dengan mereka, kisah-kisah itu sebenarnya memperkenalkan sebuah kategori baru pengalaman keagamaan. Di sepanjang Alkitab, Abraham disebut sebagai seorang yang beriman. Pada masa sekarang, kita cenderung mendefinisikan iman sebagai penegasan akal terhadap suatu kredo. Tetapi, seperti yang telah kita saksikan, para penulis Alkitab tidak memandang iman kepada Tuhan sebagai keyakinan yang abstrak atau metafisikal. Ketika mereka memuji iman Abraham, mereka tidak bermaksud memuji ortodoksinya, penerimaan sebuah pandangan teologis yang benar tentang Tuhan, tetapi kepercayaannya, dalam cara yang agak mirip dengan cara kita menyatakan bahwa kita menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sebuah cita-cita. Di dalam Alkitab, Abraham adalah seorang yang beriman karena dia percaya bahwa Tuhan akan menempati janji-janjinya. Sekalipun janji-janji itu tampak tak masuk akal. Bagaimana mungkin Abraham dapat menjadi bapak sebuah bangsa yang besar jika istrinya, Sarah, mandul? Bahkan, membayangkan bahwa dia dapat mengandung seorang anak sungguh janggal. Sarah telah melewati masa menopause, sehingga ketika mereka mendengar janji ini, Sarah maupun Abraham tertawa. Ketika di luar dugaan, anak laki-laki mereka akhirnya lahir. Mereka menamainya Ishak, sebuah nama yang bisa diartikan tertawa. Akan tetapi, dagelan itu berubah serius ketika Tuhan menempatkan tugas yang berat. Abraham harus mengorbankan anak lelaki tunggalnya kepada Tuhan. Pengorbanan manusia merupakan hal lazim di dunia pagan, kejam namun logis dan rasional. Anak pertama sering diyakini sebagai keturunan dewa yang telah menghamili si ibu melalui tindakan Druid de Seigner dalam memperanakan energi dewa menjadi menipis. Maka untuk mengisinya kembali dan mempertahankan sirkulasi seluruh mana yang ada, anak pertama itu harus dikembalikan kepada orang tua dewanya. Khusus Ishak sebenarnya berbeda. Ishak adalah hadiah dari Tuhan, bukan anak alaminya. Tak ada alasan untuk berkurban. Tidak ada kebutuhan untuk memulihkan kembali energi Tuhan. Bahkan pengorbanan itu akan melenyapkan arti seluruh kehidupan Abraham. Berdasarkan janji bahwa dia akan menjadi bapa bagi sebuah bangsa yang besar, Tuhan ini telah mulai dikonsepsikan secara berbeda dengan sebagian besar ilah di dunia kuno. Dia tidak terlibat dalam nestapa manusia. Dia tidak membutuhkan masukan energi dari manusia. Dia berada dalam lingkup yang berbeda dan dapat menetapkan tuntunan apa saja yang diinginkan. Abraham memutuskan untuk mempercayai Tuhannya. Dia dan putranya Ishak melakukan perjalanan selama 3 hari ke Gunung Moria, yang kemudian menjadi tempat berdirinya kuil Yerusalem. Ishak yang belum tahu apa-apa tentang titah ilahi, bahkan harus memikul kayu bakaran untuk pengorbanan dirinya sendiri. Baru pada saat-saat terakhir, ketika Abraham benar-benar telah siap dengan sebilah pisau di tangannya, Tuhan menjadi iba dan mengatakan kepada Abraham bahwa hal itu hanya sebuah ujian. Abraham telah membuktikan dirinya layak menjadi bapa sebuah bangsa besar, yang jumlahnya akan sebanyak taburan bintang di langit atau hamparan pasir di pantai. Namun,
Bagi telinga orang-orang modern, ini merupakan kisah yang mengerikan. Kisah ini melukiskan Tuhan sebagai sadis yang kejam dan tidak berpendirian. Tidak mengherankan jika banyak orang zaman sekarang yang mendengar cerita ini di masa kecilnya menolak ilah yang dengan demikian. Mitos pembebasan dari Mesir ketika Tuhan membimbing Musa dan anak-anak Israel menuju kebebasan sama ofensifnya terhadap sensibilitas modern. Kisah ini masyhur. Firaun berkeberatan untuk membiarkan orang Israel pergi, sehingga untuk memaksanya, Tuhan mengirimkan 10 macam wabah mengerikan kepada bangsa Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah. Daratan dipenuhi belalang dan katak. Seluruh negeri diselimuti gelap gulita. Akhirnya, Tuhan menimpakan wabah yang paling mengerikan dari semuanya. Dia mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa setiap bayi laki-laki pertama seluruh orang Mesir, sembari membebaskan anak-anak budak Ibrani. Tidak mengherankan jika kemudian Firaun memutuskan untuk membiarkan orang Israel pergi. Tetapi kemudian berubah pikiran dan mengejar mereka dengan bala tentaranya. Firaun menyusul mereka di Laut Merah. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan cara membelah laut dan membiarkan mereka berjalan menyeberang di tempat yang kering. Ketika orang Mesir mengikuti jejak mereka, Tuhan menutup kembali belahan itu dan menenggelamkan Firaun berikut bala tentaranya. Ini adalah gambaran Tuhan yang brutal dan parsial. Tuhan perang yang dikenal dengan sebutan Yahweh Sabot, dewa para tentara. Dia adalah pemihak yang pilih kasih, tidak menyayangi yang lain kecuali yang disenanginya, dan sederhananya merupakan ilah bagi suatu suku saja. Jika Yahweh tetap menjadi Tuhan yang seperti itu, maka semakin cepat dia akan tiada, semakin baik bagi setiap orang. Akhir mitos pembebasan sebagaimana dituturkan dalam Alkitab memang tidak memaksudkan sebagai versi harfiah dari peristiwa itu. Akan tetapi, kisah itu mengandung pesan yang jelas bagi orang Timur Tengah kuno yang terbiasa dengan dewa-dewa yang membelah laut menjadi dua. Namun, tidak seperti Marduk dan Baal, Yahweh dikisahkan membelah sebuah laut fisik di dunia profan dalam waktu historis. Ketika orang Israel mengisahkan kembali peristiwa pembebasan, mereka tidak tertarik kepada keakuratan sejarah sebagaimana kita sekarang. Alih-alih, mereka ingin mengangkat arti penting peristiwa aslinya, apapun bentuknya. Beberapa sarjana modern menyatakan bahwa kisah pembebasan merupakan penafsiran metikal atas keberhasilan pemberontakan kaum Tani terhadap pemerintahan Mesir dan sekutu-sekutunya di Kanaan. Ini peristiwa yang sangat jarang terjadi pada masa itu dan akan menciptakan kesan mendalam yang tidak terhapuskan pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ia juga merupakan pengalaman luar biasa pemberdayaan kaum tertindas menentang penguasa.